Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Maria Rodriana Putrindi dengan NIM 1903030039, kelas A semester 3 jurusan Sosiologi. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir dari mata kuliah Metode Penelitian Sosial. Yang pertama, paradigma penelitian sosial. 1. Kun dan paradigma ilmu pengetahuan. Gagasan paradigma memiliki asal-usul kuno dalam sejarah pemikiran filosofi. Itu digunakan baik oleh Plato yang berarti model dan oleh Aristoteles yang berarti contoh. Dalam ilmu sosial, penggunaannya telah digelembungkan dan dibingungkan oleh berbagai makna yang berbeda. Ini berkisar dari sinonim untuk teori hingga subdivisi internal sebuah teori, dari sistem gagasan yang bersifat prailmiah hingga mazhab pemikiran, dari prosedur penelitian teladan yang setara dengan metode. Oleh karena itu, tampaknya berguna untuk meninjau secara singkat makna yang diberikan pada konsep paradigma oleh Sarjana, yaitu pada tahun 1960-an, sekali lagi membawanya ke perhatian para filsuf dan sosiologi sains. Merefleksikan perkembangan historis ilmu pengetahuan, Kun menyangkal pemahaman tradisional ilmu pengetahuan sebagai perkembangan kumulatif dan linear dari akuisisi baru. Menurut konsepsi tradisional, penemuan tunggal dan penemuan akan ditambah kepada pengetahuan sebelum dengan cara yang sama, seperti batu bata ditempatkan satu di atas yang lain dalam konstruksi sebuah bangunan. Menurut Kun, meskipun ini adalah proses sains di masa normal, ada juga momen revolusioner di mana kontinuitas dengan masa lalu dibatakan dan dikonstruksikan baru, dimulai sama seperti untuk membangun metafora lagi dari waktu ke waktu. Bangunan batu bata tua diledakkan untuk memberikan ruang bangunan yang berbeda secara struktur, misalnya gedung pencakar langit yang terbuat dari kaca dan aluminium. Kun mengilustrasikan argumennya dengan koleksi contoh yang kaya dari alam sains, yaitu terutama dari fisika. Misalnya, dia mengutip kuantum. Menurut pandangan ini, cahaya terdiri dari foton yang menampilkan beberapa ciri gelombang dan beberapa sifat partikel. Kun menunjukkan bahwa sebelum teori kuantum dikembangkan oleh Planck, Eisenstein, dan lainnya, cahaya diyakinkan sebagai gerakan gelombang transversal. Teori terakhir ini dikembangkan pada abad ke-19, lebih awal lagi pada abad ke-17. Pandangan dominan adalah optik Newton yang menurutnya cahaya terdiri dari sel-sel material. Pergeseran dari satu perspektif teoritis ke perspektif lainnya begitu meluas dan memiliki konsekuensi radikal bagi disiplin ilmu yang bersangkutan sehingga Kun ragu-ragu menggunakan istilah revolusi ilmiah. Tanpa paradigma, suatu ilmu tidak memiliki orientasi dan kriteria pilihan. Semua masalah, semua metode, semua teknik sama-sama sah. Sebaliknya, paradigma merupakan panduan atau paradigma ingat Kun yang tidak hanya menyediakan peta, tetapi juga beberapa petunjuk penting untuk pembuatan peta kepada para ilmuwan. Dalam pembelajaran sebuah paradigma, ilmuwan memperoleh teori, metode, dan standar bersama-sama, biasanya dalam suatu campuran yang tidak dapat dipisahkan. Dalam tafsiran ini, konsep paradigma nampaknya berguna dalam menganalisis berbagai kerangka acuan dasar yang dikemukakan dan masih dikaji di bidang metodologi penelitian sosial. Kedua, 3 pertanyaan penting. Setelah mendefinisikan dan membatasi konsep paradigma dan secara singkat membahas aplikasinya pada ilmu-ilmu sosial, sekarang kita akan meninggalkan media licin dari paradigma, teori sosiologi, atau paradigma, 2 paradigma atau 100 paradigma,
Untuk landasan yang lebih kokoh, metodologi penelitian sosial, namun kami akan membahas secara mendalam masalah epistemologi yang kompleks, tentang berapa banyak dan kerangka filosofi yang mana yang memandu penelitian empiris dalam ilmu sosial. Sebaliknya, kami akan membatasi diri pada sejarah, yaitu review dengan menjelaskan secara singkat perspektif fundamental yang telah diajukan dan diterima selama evolusi disiplin. Karena ini adalah buku tentang teknik penelitian sosial, tampaknya wajar dan tepat untuk memulai dengan mengangkat pertanyaan tentang paradigma dasar penelitian sosial, di mana prosedur operasi pertama muncul dan kemudian yang memandu pengembangan penelitian empiris. Yang ketiga, positivisme. Paradigma positivisme asli disajikan untuk alasan historis karena visi menyertai kelahiran ilmu-ilmu sosial dan khususnya kelahiran sosiologi karena karakter dua paradigma lainnya dapat lebih dipahami dengan memeriksa kritik yang dilontarkan kepadanya. Sosiologi lahir di bawah naungan pemikiran positivis. Di pertengahan abad ke-19, ketika penyelidikan fenomena sosial berkembang menjadi subjek studi ilmiah, paradigma ilmu pengetahuan alam berkuasa. Tak pelak, disiplin ilmu mengambil paradigma ini sebagai modelnya. Memang para pendiri disiplin, Auguste de Comte dan Herbert Spencer, di antara mereka, berbagi keyakinan yang naif dalam metode ilmu alam. Paradigma positivis tidak lebih dari sini, yaitu studi tentang realitas sosial yang menggunakan kerangka konseptual, teknik observasi dan pengukuran, instrumen analisis matematis, dan prosedur inferensi ilmu alam. Yang keempat, neopositivisme dan postpositivisme. Sepanjang abad ke-20, pendekatan positivis terus-menerus direvisi dan disesuaikan dalam upaya untuk mengatasi batas-batas intrinsiknya. Kejelasan dan realitas yang meyakinkan dari positivisme abad ke-19 yang memberi jalan kepada versi abad ke-20 yang jauh lebih kompleks dan terperinci dan dalam beberapa hal kontradiktif dan tidak jelas. Namun, beberapa asumsi dasar yang dipertahankan, seperti realisme ontologis, yaitu dunia ada secara independen dari kesadaran kita tentangnya, dan peran utama pengamatan empiris dalam memahami dunia ini. Sudut pandang baru menetapkan peran sentral untuk kritik dan sains yang mendefinisikan kembali tentang filsafat, yang meninggalkan teorisasi yang luas untuk melakukan analisis kritis dari teori-teori yang diuraikan dalam disiplin ilmu tunggal, yang berharap untuk melihat saat ini ketika tidak ada lagi buku tentang filsafat, tetapi semua buku akan ditulis dengan cara filosofi. Yang kelima, interpretivisme. Dua versi paradigma positivis telah disajikan. Perspektif awal abad ke-19 dan revisi kritisnya dilakukan pada tahun 1930-an dan sekali lagi pada tahun 1970-an. Paradigma yang disajikan pada bagian ini mengalami perkembangan yang hampir simetris. Jika kami ingin menekankan pada analogi antara dua paradigma tersebut, kami akan memperkenalkan visi awal sosiologi interpretatif yang berutang baik pada elaborasi metodologisnya maupun upaya pertamanya pada penelitian empiris, yaitu pada awal abad ke-20 kepada Max Weber, yaitu peran simetris dengan yang dimainkan oleh Durkheim. Dalam positivisme, ini kemudian akan diikuti oleh reinterpretasi pada tahun 1960-an dari pendekatan analisis, terutama dalam sosiologi Amerika. Hal ini pada gilirannya memunculkan berbagai jalur pemikiran yang ditemukan dalam interaksionalisme, yaitu simbolik, sosiologi, fenomenologis, dan etnometodologi yang tidak terlepas dari perbedaannya,
yaitu yang disatukan oleh penekanan yang sama pada interaksi individu. Yang terakhir atau yang keenam, kritik dan kecenderungan baru. Radikalisasi tren ini yang memunculkan semacam empirisme anti-spekulatif di mana metode dan kemudian data berkuasa, yaitu tugas ilmuwan sosial tidak lagi merumuskan teori yang kemudian mengujinya secara empiris, tetapi mengumpulkan dan mendeskripsikan data yang dibawa ilusi, yaitu naif kontennya ke metode. Penekanan pada validasi empiris ini berarti bahwa pada pertanyaan yang tidak dapat diterjemahkan dengan segera dan hanya ke dalam prosedur yang dapat diversifikasikan secara empiris yang dikeluarkan dari pertimbangan teoritis. Oleh karena itu, kompleksitas teoritis secara bertahap dikurangi menjadi banalitas. Akhirnya, perhatian dialihkan dari metode ke data, dari operasionalisasi ke konseptual, dan ke masalah praktis pengumpulan dan analisis data, yaitu bahkan mungkin secara statistik yang canggih, yaitu data yang sekarang tidak memiliki latar belakang teoritis dan metodologis. Sekian dan terima kasih.